Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Urido Akbar Firmansyah dengan NIM 2020 1037032111256 dari kelas jaringan komputer kelas 5C. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas satu, jaringan komputer. Jadi di mana tugas satu ini kita disuruh menggunakan atau membuat topologi yang sesuai pada gambar tersebut dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Langsung saja kita membuat beberapa topologi yang sesuai pada gambar. Kita menggunakan switch, lalu menggunakan laptop tentunya sesuai yang ada di topologi tadi. Kita kasih nama laptop 1 supaya kita laptop 1 4 jadi gini. Kasih nama 2 1 dan 3. 1 2 3 4. Sudah sesuai yang ada di gambar tadi. Lalu kita kasih untuk kabelnya pos internet 0, 1, 0, 1. Setelah itu kita beralih ke mode simulation terlebih dahulu karena saya akan menguji beberapa proses pengiriman data. Jadi di sini kita show all atau kita hapus dulu untuk filter listnya. Kita kasih yang pertama RP dulu. Jadi ARP itu adalah Address Resolution Protocol. Jadi yang pertama saya akan uji coba mengeping atau mengirimkan sebuah paket ke saya ping sebelum kita ping sorry saya masukkan IP per PC-nya per laptopnya 192.168.1.1 saja, langsung copy. Ini kita reset dulu. Kita kasih juga IP pada laptop 2, ganti 2. Lalu untuk yang ketiga, desktop, plat 4. Yang terakhir, ini yang ketiga. Kita reset terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya akan filter ke arah RP sudah, lalu ping salah satu PC saya akan mengeping dari laptop 1, akan mengeping atau mengirimkan data ke laptop 3. Ping 192.168 karena jadi laptop 3 jadi ping 3. Jadi di sini ada sebuah simulasi panelnya. Untuk mengetahui informasi yang di dalamnya, saya tinggal klik. Di sini ada OSI model, jadi ada inlayer dan outlier. Jadi di sini pada outlier ini tidak terdeteksi pada layer 2. Di sini Switch tidak mengenali alamat IP atau MAC address-nya itu tidak diketahui. Laptop itu mau ngeping atau tujuan kemana itu belum terdeteksi. Jadi ketika menggunakan ARP, artinya Address Resolution Protocol, jadi itu merupakan protokol untuk mendapatkan informasi alamat fisik seperti MAC address berdasarkan informasi alamat IP-nya. Jadi ketika suatu host mengirim paket, jadi ketika laptop satu ini mengirim paket menggunakan alamat IP host-nya ke tujuannya, jadi mengeping ke IP tujuannya, switch akan memeriksa. Jadi pada switch ini dia akan diperiksa alamat entry-nya itu pada tabel RP-nya itu akan dicocokkan dari
yang di-ping di sini tadi, yang 101.3 ini, apakah cocok dengan alamat tujuannya, yaitu pada laptop 3. Di sini saya next lagi. Nah, berdasarkan di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, data akan berhenti pada switch akan dicek terlebih dahulu mana yang cocok alamatnya yang di-ping dari laptop 1 tadi. Kita cek terlebih dahulu. Di sini ada inbound dan outbound. Jadi pada in layer atau ingress-nya atau paket yang masuk itu, ingress-nya ini port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Jadi untuk port yang diterima itu dia menggunakan port Ethernet 01 karena dia ingress. Jadi masuk ke dalam interface Ethernet 0/1. Lalu setelah itu di sini sudah di dalam ARP itu udah diterima pas Ethernet 0/1 itu sebagai ingress dan dianalisa untuk eh, menemukan atau mendapatkan MAC address dan akan dicatat di tabel. Jadi ARP itu tadi tabel ARP itu berisi informasi mapping antara IP address dengan MAC address-nya. Jadi di sini untuk MAC-nya dia sudah muncul kan ya. Ini pada outbound-nya ini sudah sama. Lalu setelah saya next lagi, nah dia pada switch itu bakal ada 3 egress atau dia itu menyebarkan, ini kan di broadcast sama switch. Data yang ping tadi diberikan ke semua laptop yang ada. Tetapi pada laptop yang tidak sesuai alamatnya, dia itu tidak bisa menerima data. Contoh di laptop 2 ini, pada laptop 2 ini dia kan alamatnya bukan yang di ping tadi, jadi dia akan bersilang gitu. Beda dengan ping yang sesuai alamat yang saya masukkan di switch yang di laptop saya tadi, dia akan tercentang atau berhasil gitu. Lalu pada contoh ya, yang di switch ini, maka dia kan ada outbound. Kalau di sini, kalau yang salah dia cuma inbound, artinya data cuma masuk gitu. Keluarannya kan dia salah, jadi nggak ada outbound. Kalau di laptop 3 dia karena betul, maka dia akan outbound gitu. Ada nilai beberapa informasi seperti MAC address yang dimunculkan. Contoh pada outbound. Nah, di sini source MAC-nya sudah keluar kan. Jadi inbound ini kan yang masuk tadi dari switch, lalu yang outbound ini keluarannya. Dia akan dibalikan lagi ini ke switch. Coba saya next. Nah, dia akan dikembalikan. Artinya dia melewati outbound tadi. Karena datanya itu sama atau benar alamatnya. Terus outbound itu tinggal di forward aja ke egress atau masuknya yang di laptop 1. Oke. Nah, di sini ada laptop 1. Sudah kembali ke data yang awal, artinya dia sudah sesuai. Ini yang sudah saya masukkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Jadi keluarnya frame melalui ingress itu, kalau ingress tadi kan dia baru masuknya. Dia masuk dari laptop 1 ke laptop 3. Kalau keluarannya, dia yang disebut dengan egress. Egress terdapat pada laptop yang mengembalikan datanya. Artinya pada laptop 3. Pada egress ini dia keluarannya itu ke port facilitator 0, 1, lalu keluarannya adalah paket ARP, source-nya IP-nya 192.1.3. Jadi benar yang di-ping dari laptop 1 tadi. Lalu untuk jelaskan
proses switch membentuk MAC address tabel ini, pada cek outbound tadi, di outbound, contoh di sini ya, di outbound tadi, di sini ada source MAC-nya atau MAC address-nya, dan source itu PC itu tujuan. Jadi source MAC-nya ini adalah dari tujuannya itu, dari tujuan dari IP-nya. Lalu jelaskan proses ARP tadi udah, itu ARP itu untuk aslinya itu addressing resolution protocol, yaitu fungsinya untuk protokol untuk mendapatkan informasi alamat fisik seperti MAC address tadi. Jadi kalau menggunakan ARP dia akan keluar MAC address yang sebelumnya. Yang terakhir jelaskan proses learning dan forwarding. Jadi untuk learning itu kita memeriksa MAC address number dari frame dan mencatat nomor portnya. Jadi untuk portnya tadi kan seperti fase ethernet 0 ke 1 tadi itu masuk ke learning. Kalau forwarding dia mempelajari MAC address tujuannya. Jadi switch akan melihat, jadi yang di sini tadi kan ini di datanya kan masuk di switch. Dia dicocokkan dulu antara MAC address yang ada di laptop-laptop lainnya itu sama enggak sama yang dikirim oleh laptop satu. Mungkin itu saja penjelasan tugas 1 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.